Setelah sempat kembali ke masa depan untuk mencari tahu mengenai apa yang sebenarnya terjadi dalam pertarungan melawan Valhalla, Takemichi kembali lagi ke masa lalu. Keinginan Draken dan Mikey yang sebenarnya tidak ingin bertarung tidak dipenuhi oleh Kazutora, karena Kazutora saat ini sangat membenci Mikey dan tetap ingin bertarung. Akhirnya, hari yang ditentukan sudah datang. Halloween berdarah. Pertarungan Tokyo Magikai melawan Valhalla sudah dimulai. Lalu bagaimanakah kelangsungan pertarungannya terjadi? Nah, di video kali ini kita akan membahas ceritanya yang akan ada di anime Tokyo Revenger episode ke-19. So, langsung saja kita mulai ke pembahasan. Let's check it out. Awal cerita anime Tokyo Revenger episode ke-19 dimulai dengan kebingungan Takemichi yang berdiri di antara dua geng yang saling berhadapan satu sama lain. Lalu Mikey hanya berdiri dengan tenangnya, bahkan ketika Kazutora berlari ke hadapan Mikey dan Kazutora mengarahkan pukulannya ke arah Mikey, Mikey tetap tenang. Karena Draken dengan mudah menghentikan pukulan Kazutora. Draken mengatakan kepada Kazutora bahwa level kekuatan Kazutora masih belum cukup untuk melawan Mikey. Jadi Draken ingin Kazutora melawan dirinya terlebih dahulu jika ingin melawan Mikey. Namun dari belakang, Hanma Suji menendang Draken menjauh dari Mikey. Hanma ingin Draken melawan dirinya sehingga Kazutora bisa melawan Mikey. Ini adalah pertarungan yang paling dinanti, di mana Hanma di sini merupakan wakil dari Valhalla, sama dengan Draken yang juga wakil ketua Tokyo Magi. Hanma versus Draken dan Kazutora versus Mikey. Takemichi yang melihat dari kejauhan tidak sadar mengenai keadaan sekitar dan tiba-tiba wajahnya dipukul oleh salah satu anggota Valhalla. Ketika Takemichi ketakutan karena akan dipukuli, tiba-tiba Mitsuya berlari ke arah Takemichi dan menendang anggota Valhalla yang memukuli Takemichi. Mitsuya meminta Takemichi untuk bangun, dan ketika Takemichi sudah senang karena ditolong, Mitsuya dengan wajah marahnya menanyakan kepada Takemichi untuk apa dia di sini. Di sini adalah tempat pertarungan dan Takemichi adalah anggota divisi kedua. Jadi bertarunglah Takemichi. Sambil menceramahi Takemichi, Mitsuya tetap bertarung dengan anggota Valhalla. Mitsuya saat ini adalah kapten divisi kedua, sekaligus kapten dari Takemichi. Akhirnya Takemichi mulai fokus untuk bertarung karena tidak ada yang bisa diraih jika hanya berdiam diri saja. Namun ketika muncul kembali anggota-anggota Valhalla di depannya dengan wajah seram, Takemichi mulai takut kembali. Jiwa pengecutnya mulai muncul kembali dan hampir menangis ketakutan. Lagi-lagi ada seseorang yang datang untuk menyemangatinya. Kali ini sang partner, Matsuno Chifuyu, wakil kapten divisi pertama, berdiri di belakang Takemichi. Chifuyu meminta Takemichi hanya untuk berfokus pada musuh di depannya. Dan untuk musuh di belakang Takemichi, serahkan pada Chifuyu. Keduanya membentuk formasi untuk saling menjaga punggung masing-masing. Chifuyu juga mengatakan, tidak ada orang yang tidak takut dalam pertarungan. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana cara menghadapi ketakutannya. Takemichi tentu saja mengingat mengenai Hina untuk menghadapi ketakutannya saat ini. Dan akhirnya Takemichi mulai berani bertarung. Kemudian di tempat Draken melihat keadaan sekitarnya. Draken menanyakan keadaan Mitsuya yang ada di belakangnya dan mengatakan bahwa ini terlalu banyak. Mitsuya kemudian menjawab, Tokyo Magi berada di posisi yang kurang menguntungkan dari jumlah anggota geng, di mana Tokyo Magi hanyalah 150 orang, sedangkan Valhalla mencapai 300 orang. Selain itu, anggota Valhalla banyak dari mantan anggota Mobius yang berumur sekitar 16 dan 17 tahun, sedangkan Tokyo Magi rata-rata berumur 15 tahun. Walaupun para kapten sanggup bertarung dengan keadaan yang kurang menguntungkan ini, namun bagi anggota-anggota lain di bawah mereka sulit mengatasi pertarungan ini. Banyak yang ketakutan dan ingin menyerah. Mental para anggota Tokyo Magi semakin menurun. Bahkan Draken juga sedikit kesulitan untuk menjangkau Hanma kembali yang jauh berada di belakang.
di mana Draken harus mengalahkan para anggota Valhalla di depannya. Tiba-tiba suara keras Takemichi yang bertarung asal-asalan terdengar oleh Draken. Takemichi bertarung sambil mengatakan akan mengalahkan semua anggota Valhalla. Takemichi kemudian pingsan karena sudah banyak dipukuli. Takemichi pingsan di pundak Mitsuya, sang kaptennya. Dan Mitsuya mengatakan, "Kerja bagus, Takemichi." Melihat kegigihan Takemichi, para anggota Tokyo Manji yang awalnya sudah hampir menyerah, kembali bangkit dan mulai bertarung kembali. Draken yang dari sebelumnya harus melindungi mereka-mereka yang sudah tumbang, akhirnya mulai bertarung serius tanpa perlu melindungi yang lain. Dan Takemichi juga mulai membuka matanya kembali. Dalam sekejap, Draken yang serius fokus untuk bertarung saja meratakan anggota Valhalla yang ada di depan Hanma. Akhirnya Hanma kembali di hadapan Draken dan akan mulai bertarung kembali. Dan tiba-tiba pukulan keras Draken mengempaskan Hanma Suji jauh ke belakang. Takemichi yang melihatnya sangat kaget walaupun sudah tahu bahwa Draken sangat kuat. Bahkan saat ini kekuatan Draken melebihi ekspektasi dari Takemichi. Sedangkan di tempat lain yaitu Maiki dan Kazutora berlari-lari ke atas tumpukan mobil-mobil dan dikejar oleh Maiki. Maiki yang mengira Kazutora hanya berlari-lari, tiba-tiba ditendang oleh Chonbo dari atas. Ternyata di atas tumpukan mobil ini sudah ada dua kapten dari Valhalla, yaitu Chonbo dan Chome. Kazutora ternyata tidak ada niatan untuk bertarung satu lawan satu, melainkan membawa dua kapten Valhalla bersamanya dan melawan Maiki dengan 3 lawan 1. Selain itu, Kazutora membawa Maiki ke tumpukan mobil rongsokan ini juga agar Maiki tidak memiliki pijakan yang kuat. Seperti yang kalian tahu, Maiki bertarung menggunakan kakinya dan Maiki butuh pijakan untuk menendang musuhnya. 3 lawan 1, Maiki tidak bisa berkutik ketika dua kaki Maiki dihentikan dengan sekuat tenaga oleh dua kapten Valhalla. Lalu Kazutora dengan membawa semacam tongkat besi memukul kepala Maiki. Hal ini membuat Maiki tumbang. Maiki tumbang di atas tumpukan mobil dan dilihat oleh seluruh anggota Tokyo Manji. Bahkan, Draken berteriak ketika tahu bahwa Maiki telah tumbang. Kazutora juga mengatakan, ini adalah kemenangan Valhalla. Namun, apakah benar ini akan jadi kemenangan Valhalla? Nah, bagaimana menurut kalian mengenai cerita Tokyo Revenger yang akan masuk ke anime episode ke-19 ini? Apakah Valhalla akan menang? Ataukah Maiki akan bangkit kembali? Tuliskan pendapat kalian mengenai cerita Tokyo Revenger yang akan masuk dalam episode ke-19 ini di kolom komentar. Itu saja pembahasan kali ini. Jika kalian ingin pembahasan mengenai Tokyo Revenger selanjutnya, tuliskan pembahasan seperti apa yang kalian inginkan di kolom komentar, dan mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Klik like jika kalian menyukai pembahasan kali ini, dan klik dislike jika tidak menyukainya.